saya Rani Dita Santika. Saya dari kelas 2B D3 Keperawatan Stikes Bamada Slawi. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai penyakit hipertensi pada keluarga Nyonya Suhaimi. Saya Dian. Perkenalkan, nama saya Rani Dita Santika. Saya di sini akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai penyakit hipertensi. Nah, waktu yang saya butuhkan sekitar 30 menit. Nanti materi yang akan saya sampaikan mengenai pengertian hipertensi, penyebab hipertensi, tanda gejala hipertensi, komplikasi hipertensi, dan pencegahan serta perawatan hipertensi. Nah, sebelumnya apakah mbaknya sama ibunya sudah tahu mengenai hipertensi? Belum tahu ya? Baik, saya jelaskan ya. Hipertensi itu dimana penyakit kelainan jantung dan pembuluh darah yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah. Nah, berapa sih tekanan darah yang tinggi itu? Nah, itu kalau misalkan normalnya itu kurang dari 120 untuk sistoliknya, dan untuk diastoliknya itu kurang dari 80. Jadi kalau misalkan normal kisaran 120/80. Nah, untuk yang prehipertensi itu sistoliknya itu antara 120 sampai 139. Nah, yang diastoliknya sekitar 80 sampai 89. Untuk yang hipertensi stage pertama itu sistoliknya kisaran 140 sampai 159, dan untuk yang diastoliknya kisaran 90 sampai 99. Dan yang hipertensi stage 2 itu kisaran lebih dari 160, dan diastoliknya itu lebih dari 100. Nah, kalau misalkan ibunya itu kemarin pas saya lakukan pengkajian sekitar 150/100. Nah, itu termasuk hipertensi ya, termasuk tinggi, tekanan darahnya tinggi. Nah, ada beberapa penyebab hipertensi. Yang pertama, berusia lebih dari 60 tahun, dalam artian lanjut usia. Ini semakin tinggi usianya, semakin banyak usianya, itu akan menyebabkan tekanan darahnya itu semakin cepat, yang akan menyebabkan hipertensi. Nah, yang kedua, mengonsumsi banyak garam. Nah, ini karena tingginya natrium dalam darah sehingga cairan tertahan dan meningkatkan tekanan dalam pembuluh darah. Yang ketiga, ada berat badan berlebih atau obesitas. Nah, ini meningkatnya berat badan juga mengakibatkan nutrisi dan oksigen yang dialirkan ke dalam sel melalui pembuluh darah juga meningkat. Hal ini akan mengakibatkan peningkatan tekanan di dalam pembuluh darah dan jantung. Nah, yang keempat ada kehamilan. Ini juga kalau misalkan hamil juga bisa terjadi hipertensi. Terus kurang konsumsi sayuran. Biasanya kalau misalkan orang yang terlalu banyak makan makanan yang siap saji, terus kurang sayuran juga akan menyebabkan hipertensi. Selanjutnya, kurang berolahraga juga. Nah, keadaan ini juga dapat mengakibatkan meningkatnya denyut jantung, sehingga jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Nah, kurang aktivitas dan olahraga juga dapat mengakibatkan peningkatan berat badan yang merupakan faktor risiko hipertensi. Nah, terus terlalu minum banyak kopi dan alkohol. Nah, minum lebih dari 4 cangkir kopi dalam sehari itu juga meningkatkan risiko hipertensi. Yang dalam alkohol juga bisa meningkatkan risiko hipertensi. Nah, terus ada faktor keturunan. Nah, hipertensi juga rentan pada orang yang punya keluarga yang memiliki riwayat keturunan, riwayat darah tinggi. Terus ada beberapa tanda dan gejala hipertensi. Di antaranya nyeri seperti ditekan pada dada. Nah, tentunya dada bagian kiri. Nah, tepatnya jantung kan di dada sebelah kiri. Nah, terus nyeri menyebar pada lengan, punggung, bahu, leher, dan rahang. Terus juga sulit bernafas atau nafas dangkal pendek karena terlalu banyak jantung itu memompa darah sehingga sulit bernafas gitu. Nah, terus juga bisa karena pusing atau berkeringat dingin. Itu tanda gejalanya. Nah, terus mual muntah juga bisa mengakibatkan hipertensi, tanda gejala hipertensi. Terus merasa sangat lelah.
Terus ada beberapa komplikasi hipertensi, diantaranya penyempitan pembuluh darah. Dan yang kedua ada melemah dan membengkaknya pembuluh darah. Nah, kalau misalkan jantung itu memompanya terlalu keras, terus juga terlalu tinggi, itu akan menyebabkan jantung itu mudah lemah dan juga bisa menjadi pembengkakan di jantung. Nah, terus juga bisa jadi serangan jantung. Itu karena terlalu banyak timbunan-timbunan natrium mungkin dalam sel atau pembuluh darah, itu juga akan menyebabkan serangan jantung. Nah, terus juga gagal jantung. Ini tingginya tekanan darah membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, ini juga hipertensi juga dapat mengakibatkan stroke. Nah, stroke dapat timbul akibat perdarahan tekanan tinggi di otak atau akibat embolus yang terlepas dari pembuluh non otak yang terkena tekanan darah. Terus ada demensia. Demensia itu hipertensi bisa menyebabkan gangguan pada aliran darah ke otak. Bisa menyebabkan komplikasi gangguan kognitif juga, terus juga bisa mengakibatkan gagal ginjal. Nah, karena kerusakan progresif akibat tekanan tinggi pada kapiler-kapiler ginjal, glomerulus, dengan rusaknya glomerulus, darah akan mengalir ke unit-unit fungsional ginjal dan nefron akan terganggu dan dapat berlanjut menjadi hipoksik dan kematian. Nah, ada beberapa pencegahan atau perawatan hipertensi. Yang pertama, mengurangi asupan garam. Nah, kalau misalkan mau masak atau apa, batasi garam dalam makanan. Misalnya tidak lebih dari 1 sendok teh, ya dikurangi. Nah, terus konsumsi makanan yang sehat dan bernutrisi. Nah, penting juga untuk menyaring apa saja makanan yang masuk ke dalam tubuh. Jangan mengonsumsi makanan yang lezat namun tidak bersahabat bagi tubuh. Nah, akan jauh lebih baik mengonsumsi makanan yang bernutrisi untuk menjaga tekanan darah tetap normal. Nah, kita bisa mengonsumsi buah, sayuran, terutama yang tinggi kandungan potasium. Hindari juga konsumsi yang kalori, lemak, dan gula berlebih. Olahraga secara rutin. Nah, olahraga bisa membantu menjaga tekanan darah tetap normal. Nah, biasanya itu dilakukan sekitar 2-3 kali per minggu. Terus jaga berat badan tetap ideal, karena kalau misalkan berat badan berlebih pun akan mengakibatkan hipertensi. Terus batasi konsumsi alkohol dan kafein agar tidak terjadi hipertensi. Terus berhenti merokok juga, ini bagi yang laki-laki atau perempuan yang merokok ini akan beresiko juga terkena hipertensi. Nah, terus kelola stres juga mengakibatkan jantung kita memompanya itu lebih cepat. Tuh. Jadi akan mengganggu pusing. Nah, terus tidur yang cukup agar pusingnya itu mendingan, hilang. Nah, terus cek tekanan darah secara berkala untuk mengetahui kemajuan atau lebih atau berkurang tekanan darahnya, biar bisa dipantau. Nah, sekian pendidikan kesehatan mengenai penyakit hipertensi. Apakah ada yang ditanyakan? Apa kemungkinan ya saya bisa terkena juga hipertensi? Ya, faktor penyebab hipertensi kan salah satunya ada faktor keturunan. Nah, itu juga akan beresiko tinggi mbaknya juga bisa terkena hipertensi. Namun kalau misalkan mbaknya tetap menjaga pola-pola pencegahan hipertensi, kayak misal mengonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan yang bernutrisi, terus juga sering olahraga, terus hindari kayak batasi asupan garam, itu mungkin akan mengurangi atau mencegah mbaknya itu nanti kena hipertensi. Seperti itu. Emang iya kalau misalkan hipertensi bisa menurun kepada keturunannya, iya. Namun kita juga bisa mencegahnya agar tidak berlanjut sampai komplikasi seperti itu. Paham? Paham. Apa ada yang tanyakan lagi? Sudah. Nah, tadi kan ada beberapa penyebab hipertensi. Nah, sebutkan 3 saja penyebab dari hipertensi. Karena keturunan, terus
selanjut usia sama kurang konsumsi sayuran. Iya, betul sekali. Nah, jadi itu pendidikan kesehatan mengenai penyakit hipertensi ya. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk saya lakukan pendidikan kesehatan. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin.